Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kurniawan dengan NIM 1241609. Di sini saya akan membahas materi tentang bisnis usaha pembuatan tahu. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation, Bapak Aryunaldi Emsos, dan kawan-kawan semua yang melihat video ini. Adapun latar belakang dari pembuatan tahu ini yaitu tahu merupakan makanan tradisional yang digemari masyarakat karena bergizi, murah, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Permintaan pasar terhadap tahu terus meningkat karena menjadi konsumsi seharian banyak orang. Melihat peluang tersebut, usaha pembuatan tahu mentah dan matang di Rasto Jaya, Patok 16, Kalimantan Barat ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pemilik usaha. Adapun visi dan misinya. Visinya yaitu menjadi usaha tahu yang berkualitas, higienis, dan terpercaya di masyarakat serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan produk bergizi dan terjangkau. Sedangkan misi yang pertama ada menghasilkan tahu yang berkualitas tinggi dengan bahan baku kedelai pilihan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan cita rasa dalam setiap proses produksi. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan harga bersaing. Yang keempat, mengembangkan inovasi produk tahu agar lebih bervariasi dan menarik. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitar melalui peluang kerja. Adapun produk yang ditawarkan yaitu tahu mentah dan tahu matang. Selanjutnya ada proses produksi tahu. Yang pertama yaitu perendaman kedelai selama 8-10 jam agar teksturnya lunak. Selanjutnya yang kedua yaitu penggilingan kedelai menggunakan mesin giling hingga menjadi bubur halus. Yang ketiga penyaringan, yaitu untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Yang keempat ada perebusan sari kedelai, yaitu sari kedelai direbus sampai mendidih untuk membunuh bakteri yang terdapat pada kedelai yang sebelum direbus itu. Selanjutnya ada penggumpalan, yaitu dengan bahan alami seperti air asam atau cuka. Selanjutnya ada pencetakan dan pengepresan, di mana pencetakan dan pengepresan ini untuk membentuk tahu padat agar mudah dipotong sehingga tidak hancur saat dibentuk. Selanjutnya ada pemotongan, yang dimana pemotongan ini dilakukan sebelum didistribusikan ke pasar atau warung. Adapun selanjutnya yaitu penggorengan, di mana penggorengan ini untuk tahu matang ya. Kan ada dua jenis, yang pertama tahu mentah dan ini yang tahu matang. Jadi tahu matang itu setelah dipotong-potong terus direndam dulu dengan air, tunggu supaya tahu itu tidak kecut dan kemudian digoreng. Yang kesembilan ada pendinginan, yaitu pendinginan itu agar tahu tidak kering ya, agar tahu lebih kering dan tidak mengandung minyak ya. Jadi tahu ini setelah didinginkan supaya tahu ini tidak terlalu banyak minyak dan dia itu bisa lebih kering dan renyah tanpa menyerap minyak. Selanjutnya ada pengemasan, di mana tahu ini dikemas setelah didinginkan dan siap untuk dijual ke warung, ke masyarakat, ke keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan ini biasa langsung diantar sendiri ke pasar, di pasar sayur. Jadi pembuatan tahu ini ada bahan dan peralatan produksinya, yaitu bahan utamanya kedelai, air bersih, bahan penggumpal atau air asam cuka. Yang kedua ada peralatan, yang dimana termasuk mesin penggiling, kain saring, kuali besar, cetakan kayu, dan pisau pemotong. Adapun keunggulan produknya yaitu yang pertama, bahannya berkualitas menggunakan kedelai pilihan yang segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua ada proses higienis, diproduksi dengan menjaga kebersihan dan standar keamanan pangan. Yang ketiga, rasa lezat dan tekstur lembut. Tahu memiliki cita rasa gurih, alami, dan tekstur lembut yang disukai semua kalangan. Yang keempat, harga terjangkau, dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya, ada target pasar, yang dimana targetnya itu keluarga Indonesia atau keluarga. Selanjutnya ada UMKM, ada pasar, dan pencinta kuliner tradisional Nusantara. Adapun analisis pasar, yang dimana permintaan terhadap tahu di masyarakat sangat tinggi karena merupakan makanan pokok pendamping nasi yang digemari berbagai kalangan, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha kuliner. Di wilayah Rasto Jaya, Patok 16, Kalimantan Barat, potensi pasar cukup besar karena masih terbatasnya produsen tahu lokal yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Selain itu, banyaknya pedagang gorengan dan warung makan di sekitar daerah tersebut membuka peluang kerjasama pemasaran secara langsung. Dengan strategi harga bersaing, kualitas produk yang terjaga, serta pelayanan cepat dan ramah, usaha pembuatan tahu ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tahu sehari-hari.
Ada juga strategi pemasarannya yang dimana yaitu melalui promosi langsung, yaitu menawarkan produk ke warung, makan, penjual gorengan, dan pasar sekitar. Selanjutnya penjualan online yaitu memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk promosi dan pemesanan. Ada juga kualitas terjaga, yaitu menjaga rasa, kebersihan, dan kesegaran agar konsumen tetap loyal. Selanjutnya ada harga bersaing, yaitu menetapkan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Yang terakhir ada pelayanan cepat, mengutamakan ketepatan waktu dalam pengantaran dan pesanan pelanggan. Nah, pelayanan cepat itu agar gimana ya, pelanggan itu tidak kecewa ketika pesanan yang sudah ia pesan dan sudah dijanjikan akan diantar langsung. Adapun estimasi modal dan keuntungan, yang dimana kebutuhan, estimasi modal dalam kebutuhan dan estimasi biaya. Kebutuhan yang pertama ada bahan baku, kedelai 10 karung, peralatan seperti kuali, cetakan, saringan, tungku besar. Selanjutnya tempat produksi sederhana. Selanjutnya ada upah tenaga kerja dan lain-lain. Yang dimana bahan baku kedelai 10 karung itu harganya 5.500.000. Sedangkan peralatan seperti kuali, cetakan, saringan, tungku besar yaitu berkisar 3 juta. Selanjutnya ada tempat produksinya yaitu 20 juta. Selanjutnya upah tenaga kerja 1.500.000 dan biaya lain-lain itu 1 jutanya yaitu 31 juta. Perkiraan pendapatan bulanan yaitu penjualan tahu mentah dan matang kurang lebih 45 juta. Keuntungan bersih sekitar 14 juta per bulan. Selanjutnya ada penutup. Usaha pembuatan tahu ini memiliki prospek cerah karena didukung oleh permintaan pasar yang tinggi, bahan baku mudah diperoleh, proses produksi sederhana namun menguntungkan. Selanjutnya dengan kerja keras dan manajemen baik, usaha ini berpotensi berkembang menjadi industri rumahan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.